Selamat pagi. Ya biasa mesti harus menjadi papa dulu ya, menenangkan anaknya karena menangis. Sudah? Oke, mari kita siapkan hati. Kita mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita mau fokus. Kiranya dalam 2 jam ke depan kita mau menanggalkan semua apapun yang mungkin menjadi pikiran atau ada hal yang mengganggu. Kiranya kita menanggalkan dulu karena kita mau fokus untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan. Ini kasih-Mu, Tuhan, anugerah-Mu untuk setiap hidup kami, Bapak. Kau yang pakai kami, Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami. Kiranya Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau, kami mau menyembah Engkau. Tiada yang lain, Tuhan, yang Engkau, Yesus. Terima kasih. Just worship God. Mari kita nyanyikan lagu ini. Betapa dahsyat Engkau, Tuhan.
Jadi saat ini kita lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Yuk kita keluar dari bangku kita, cerita Oke, mari kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Come on. Mari kita semua bertepuk tangan di atas kepala kita, yuk. Terpujilah Tuhan. Kami katakan, come on. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan dan bagi kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Kemuliaan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Ajarkan bagi keagungan. Here we go. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu tetap selamanya. Mari semua memuji Tuhan. Go. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan dan beritahu sekali kau. Pujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Ajarkan bagi keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu tetap selamanya. Mari kita angkat tangan kita ke atas, come on. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Dengan percaya dan memberitahu Engkaulah Raja. Mari kita turunkan tangan di atas kepala kita. Kasih Tuhan. Kami bersorak sekali lagi lebih menyatu Tuhan kita. Dengan percaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Aku percaya dan memberitahu terima kasih Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Kita masih tetap berdiri, kita mari siapkan hati sebelum mendengar firman. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa untuk roh, untuk kekuatan, untuk Roh Kudus Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih dapat berdiri Tuhan, kami masih dapat menjalani hari ini Tuhan. Itu semua dari Engkau. Bapa, kami tahu Tuhan, terkadang apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rencanakan, terkadang itu tidak seperti yang kami inginkan Tuhan, tapi kami percaya bahwa setiap perjalanan hidup ini Tuhan, bila kami bersama dengan Engkau, kami percaya bahwa Engkau akan menjaga kami. Kau yang beri kekuatan,
untuk kami. Maka kami Tuhan dapat menjadi perpanjangan tangan Engkau Tuhan. Maka Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Hanya Tuhan, segala puji, segala hormat hanya untuk Apapun
terjaga di tanganmu. Kau yang berkuasa surga bumi, karena menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi, karena menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, karena menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi, karena menyembah Yesus Raja selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau yang raja Tuhan, Kau yang berkuasa. Kemudian saya bisa worshipkan. Mari kita sembah, kita sekali kami katakan selamat, selamat ku hidup. Apapun musimku ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, rasa depanku terjaga di tangan-Mu. Terkadang kami Tuhan, terkadang kami mau menjadi Tuhan atas hidup kami Bapa. Terkadang kami memiliki keegoisan Tuhan, di mana kami Tuhan memiliki Tuhan keinginan Tuhan yang mungkin tidak sejalan dengan Engkau Tuhan. Segala apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau pikirkan, kami mau Tuhan dengan egois kami Tuhan. Kami mau mendahului Engkau Tuhan, kami mau mendahului Bapa. Kiranya Tuhan dalam hidup ini Tuhan, kami mau mengakui Tuhan bahwa hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Tuhan. Selama kami hidup Tuhan, kiranya kami menjadi Tuhan alat-Mu Tuhan, Kau yang pakai hidup kami Tuhan. Dalam marketplace Tuhan, dalam setiap pelayanan kami, dalam hubungan kami Tuhan, Kau yang pakai kami. Amin. Kami mohon ampun Tuhan jika kami masih mendukakan Engkau. Kami masih mengecewakan Engkau berulang kali. Kami mohon ampun. Kami mau memberikan hidup kami hanya Tuhan. Sekali lagi kami katakan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat ku hidup. Katakan dengan hati kalian, biarkan Roh Kudus berbicara. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Kami serahkan Tuhan, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Sebagaimana pujian yang kami baru saja nyanyikan Tuhan,
Tak terhindarkan bahwa dalam hidup kami, sebagaimana alam ini yang selalu memiliki musim, Engkau juga menciptakan manusia dengan musimnya juga. Sebagaimana firman-Mu di dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Demikian juga dalam hidup kami ada musim-musim tertentu. Ada musim-musim yang kami bisa melewatinya dengan baik. Ada musim yang kami justru tidak tahu bagaimana menghadapi dan melewatinya, Tuhan. Tetapi di dalam setiap musim itu, Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami, menggait kami, Tuhan. Sehingga pada akhirnya justru musim yang kadang-kadang bisa membuat kami lemah, membuat kami hancur, membuat kami tidak produktif, membuat kami jauh dari Engkau, justru musim itu adalah musim yang membuat kami menjadi lebih kuat, lebih tangguh di dalam Tuhan dan berkemenangan, ya Tuhan. Terima kasih, kami belajar mengandalkan Engkau, ya Tuhan, di dalam setiap musim kami. Demi nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya, senang sekali bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara. Coba lihat kiri kanan dan yang di samping saudara-saudara, ya. Lalu katakan, kayaknya kamu lebih langsing dari kata kemarin. Iya, saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang dalam tahun 2025 ini, ya, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita rasa berbeda dengan tahun yang lalu, ya saudara. Dan ada berapa banyak di antara kita yang mengalami ketakutan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan tentang ketakutan, ya, ketakutan. Saudara-saudara, apa sih bedanya ketakutan dengan kekhawatiran, saudara-saudara? Ya, kita sering mendengar takut dan khawatir. Apa sih perbedaan antara ketakutan dan kekhawatiran? Supaya saudara-saudara tahu gitu ya. Karena kadang-kadang kita beda-beda tipis gitu. Yang kita pikir itu ketakutan, ternyata itu adalah kekhawatiran. Dan itu sering terjadi. Secara sederhana, saudara, ketakutan itu timbul oleh karena ancaman yang nyata. Makanya itu, saudara misalnya melihat ada ular, begitu ya, ular yang lewat. Saudara, ketika melihat ular yang lewat itu, kita bukan khawatir, tetapi kita takut. Karena ular itu benar-benar ada di depan kita. Ular itu kita lihat. Ular itu punya potensi mengancam kita, dan ancamannya nyata, saudara. Ancamannya nyata. Itulah ketakutan. Kalau kekhawatiran, kita mau lewat di sebuah jalan, lalu kita kemudian mengatakan kepada teman kita, aku gak mau lewat sini. Kenapa? Aku takut ular. Ularnya ada enggak? Enggak ada ular. Tapi kita berpikir, jangan-jangan waktu kita lewat, ularnya muncul, saudara. Cilubang, gitu kan, saudara. Ya. Nah, saudara, itulah perbedaan antara ketakutan dan kekhawatiran. Kalau ketakutan, saudara sudah bisa melihat secara nyata ancamannya, saudara. Ancamannya nyata. Saudara memperhatikannya, bahkan saudara bisa berhadapan dengannya. Tetapi kalau kekhawatiran, saudara-saudara, itu lebih karena apa yang kita pikirkan, saudara. Aku takut. Aku takut apa? Aku takut
mau kuliah lagi. Kenapa? Nanti kalau kuliah aku nggak bisa, kalau kuliah aku begini. Itu saudara-saudara, walaupun ngomongnya aku takut, itu takut atau khawatir saudara-saudara? Itu takut atau khawatir? Khawatir saudara. Aku takut nikah. Kenapa? Nanti kalau nikah aku nggak bisa mencukupi. Aku nanti begini-begini. Sudah ada pekerjaan, oke. Nah saudara, kadang-kadang kita menggunakan kata takut, tapi sebenarnya yang kita alami bukan takut atau ketakutan. Yang kita alami adalah kekhawatiran, saudara. Nah, beda dari ketakutan dan kekhawatiran ini, kita perlu mengenali supaya, karena firman Tuhan, cara menyelesaikan solusi terhadap ketakutan dan kekhawatiran itu beda, saudara. Berbeda. Karena kalau kekhawatiran, firman Tuhan mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara kamu. Sebab apa? Karena itu di dalam pikiran kita, saudara. Saudara mau memulai bisnis, saudara sudah berhitung macam-macam, tetapi kemudian saudara takut mengambil resiko. Padahal saudara belum tentu apa yang saudara tuliskan, ya, itu kan memang informasi, tetapi apakah itu benar-benar di depan mata kita, itu benar-benar mengancam kita? Berita informasi bisa masuk di dalam pikiran kita dan lahirlah kekhawatiran, tetapi itu bukan ketakutan. Nah, bagaimana dengan ketakutan, saudara? Nah, inilah yang kita perlu belajar. Karena cara menghadapi ketakutan itu berbeda dengan kekhawatiran. Cara menghandle ketakutan itu, saudara, firman Tuhan mengatakan ketika berbicara tentang ketakutan, selalu perhatikan. Firman Tuhan menunjukkan ketika ketakutan itu muncul, maka misalnya di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa aku Tuhan Allahmu, jangan takut sebab aku Tuhan Allahmu, aku yang memegang engkau dengan tangan kananku. Ketakutan solusinya bukan menyerahkan, tetapi ketakutan solusinya adalah mengalami penyertaan. Mengalami penyertaan. Nah, itulah yang kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini, saudara. Oke, saya coba dulu. Oke. Ketakutan akan selalu berdampak. Nah, ini kita perlu tahu tentang ketakutan, karena ketakutan itu, walaupun ketakutan itu bukan hanya ada di dalam atau itu timbul oleh karena pikiran kita saja, tetapi oleh karena apa yang kita hadapi, dan itu menimbulkan ketakutan. Dan ketakutan itu bisa memiliki dampak di dalam hidup kita. Di dalam, saya mencoba menuliskan apa sih dampak atau akibat dari seseorang yang mengalami ketakutan. Yang pertama, dia bisa kehilangan damai sejahtera, bisa kehilangan ketenangan. Ketakutan membuat hati gelisah, tidak tenang, sulit tidur atau beristirahat. Orang menjadi mudah stres dan sulit pada akhirnya mengandalkan Tuhan. Nah, ini biasanya muncul ketika seseorang sakit, ya, kena penyakit, didiagnosa dokter, ya. Ada diagnosa dokter yang kemudian membuat dia takut, karena takut menjadi parah, takut ini dan itu, saudara. Nah, itu menyebabkan kehilangan damai sejahtera. Kemudian yang kedua, dampak dari ketakutan, keputusan hidup menjadi tidak sehat. Ketakutan bisa mendorong keputusan yang sifatnya impulsif, keputusan yang sifatnya itu didasarkan oleh respon-respon tanpa berpikir panjang. Keputusan penuh keraguan, atau justru tidak berani mengambil keputusan sama sekali. Misalnya, karena takut gagal, seorang pemimpin menolak kesempatan yang sebenarnya sesuai dengan kemampuannya. Atau sebaliknya, karena takut ditinggalkan, seseorang mengambil keputusan cepat tanpa berdoa dan akhirnya salah langkah.
Ketakutan juga bisa menghambat pertumbuhan iman. Ketakutan membuat orang sulit percaya pada janji Tuhan, mudah ragu, bimbang dan goyah, dan kehilangan keberanian untuk melangkah di dalam ketaatan. Wow, ternyata ketakutan bisa menyebabkan iman kita tidak bertumbuh, saudara-saudaraku. Berarti kalau ketakutan itu kita bisa lewati dan bisa menghadapi, maka iman kita bertumbuh. Kita punya pengalaman baru, kita mengalami ketaatan, dan itu membuat iman kita bertumbuh. Ketakutan hidup menjadi tertutup dan tidak berani mengambil resiko. Hati-hati juga, saudara-saudara. Kalau kita takut, kita menjadi tertutup. Kenapa? Karena kita takut orang tahu apa yang sebenarnya kita takutkan, dan kita tidak berani mengambil resiko. Seseorang tidak mau memutuskan sesuatu oleh karena takut dinilai orang. Jadi kalau pelayanan, orang tidak mau melayani atau berdoa di depan umum karena takut dinilai orang. Mungkin pernah ditertawakan atau diejek oleh temannya. Nah, banyak hal yang bisa terjadi oleh karena kita ketakutan. Saya juga dulu seorang yang takut ditolak, ya. Takut penolakan. Kenapa? Ya karena saya tumbuh sebagai seorang anak yang, saya ingat saya masih masa kecil sakit-sakitan, saudara-saudara, ya. Sakit-sakitan, karena sakit step, ya, terutama kalau panas sedikit, kemudian mata mulai terbalik begitu, ya. Dan sejak kecil seperti itu, saya tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang, jadi misalnya di contoh, saudara-saudara, kalau mau tes ujian, nah saya sudah takut saya bisa sakit, saudara-saudara, ya. Mau tes ini bisa sakit, dan kalau sakit demam, lalu kemudian step. Saya ingat saya nonton TV bersama dengan ayah saya, ya, di depan begitu, nonton TV, nonton film. Saya nggak tahu kenapa, tetapi ketika saya nonton film begitu excited, saya sampai gemetar. Dan ketika saya bertumbuh, saya ingat ketika saya SMP, saya mulai bisa mempelajari apa yang terjadi dengan diri saya. Tiap kali mau ujian, saya sakit. Tiap kali mau ada sesuatu yang penting, saya sakit. Lalu saya, kenapa ini ya? Kenapa? Dan ketika saya mempelajari, nah ini waktu saya pelajari bahwa kalau seseorang sakit step terus menerus, maka itu bisa mengganggu otaknya, ya. Nah, saya kemudian mempelajari ada tingkatan idiot, saudara. Nah, ini namanya belajar sendiri. Jadi ada yang namanya idiot, imbecile, begitu ya. Jadi saya mulai karena kelemahan fisik itu saya menyebabkan kalau di olahraga saya lemah, ya. Olahraga saya tidak kuat, dan saya merasa ketika misalnya di sebuah permainan bola voli, setiap grup yang saya masukin, mereka sih maksudnya baik, ya, saudara. Tapi grup itu menghindarkan saya untuk terima bola, saudara. Kenapa? Karena kalau saya terima bola, saya bisa melenceng bolanya. Ketika bak begitu, ya, langsung bak gitu. Jadi akhirnya saya ini, kalau di Jawa Tengah istilahnya pupuk bawang begitu, ya. Artinya tuh saya bergabung tetapi benar-benar diragukan. Mereka menerima saya karena terpaksa saja. Jadi saya sudah mengalami penolakan berkali-kali yang menyebabkan itu sebagai sesuatu yang mengancam hidup saya, karena begitu saya punya pengalaman-pengalaman tersebut menyebabkan saya mengalami rasa tidak diterima. Nah, kejadian yang terus-menerus itu menyebabkan saya makin lama takut, bahkan
memandang masa depan saya. Apakah peristiwa penolakan itu nyata? Ya. Apakah itu mengancam rasa aman dan nyaman diri saya? Ya. Itu sesuatu yang nyata. Jadi itu bukan kekhawatiran lagi, saudara, tetapi itu ketakutan. Dan ketakutan yang terus-menerus kita biarkan, maka ketakutan itu bisa menjadi belenggu bagi kita, saudara. Bagaimana kita bisa menghadapi ketakutan? Yang pertama, di dalam Kisah Rasul pasal 4 di sana, itu mengisahkan tentang bahwa ketika para rasul, mereka baru saja pasal 3, Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang, dipakai Tuhan menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang bertahun-tahun lumpuh. Lalu kemudian ketika orang tersebut bisa disembuhkan, heboh. Karena heboh, khawatir orang-orang terhadap apa yang diajarkan oleh Yohanes dan Petrus. Karena Petrus dan Yohanes mengajarkan tentang kebangkitan orang mati. Petrus dan Yohanes mengajarkan bahwa ada orang, ada pribadi yang beberapa tahun sebelumnya, puluh tahun, sekitar beberapa puluh tahun sebelumnya itu dibangkitkan, dan orang tersebut menjadi diberitakan naik ke surga. Jadi saudara, kabar tentang kematian dan kemudian kebangkitan itu sebuah kabar yang disampaikan sebagai Injil pertama-tama. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Yang tidak masuk akal. Sehingga ketika mereka menyampaikan, maka mereka membutuhkan keberanian luar biasa. Keberanian luar biasa. Sehingga kemudian ketika para rasul diadili di hadapan imam besar, ditekan, diancam, maka orang-orang yang bersama-sama dengan mereka, jemaat mula-mula, menjadi takut. Nah, saudara, apa ketakutan kita? Apa ketakutan kita? Apakah kita tidak punya ketakutan? Apa yang mengancam saudara? Ada hal-hal yang bisa mengancam kita. Saya ingin membawa renungan ini bukan hanya dalam konteks kecil atau konteks pelayanan, tetapi dalam konteks yang lebih luas lagi, saudara. Bahwa di dalam semua area hidup kita, kita itu bisa mengalami ancaman dan kita bisa mengalami ketakutan. Area pekerjaan, area hubungan, rumah tangga, keluarga, bahkan ketika saudara mulai punya anak, saudara dan saya, semakin kita punya relasi, entah itu dengan benda, dengan orang, dengan organisasi, semakin banyak potensi kita mengalami ancaman, karena di dalam relasi itu kita memiliki ikatan dengannya, ya, memiliki ikatan. Pernah saudara mungkin sering melihat film ini, seorang spy atau seorang, biasanya mereka-mereka yang jagoan begitu ya, dijagokan, maka mereka dilarang punya hubungan khusus, ya, punya istri, punya anak. Kenapa, saudara? Karena ketika mereka punya dengan sesuatu yang settle, hubungan yang settle, maka di situ potensi ancaman terjadi. Nah, ini bukan hanya di dalam dunia film. Semakin saudara-saudara, misalnya semakin saudara membangun usaha, usaha saudara makin besar, saudara, ketakutan kita juga makin besar. Karena potensi ancamannya juga besar, saudara, juga besar. Demikian juga ketika kita membangun hubungan. Memang kelihatannya ketika kita punya pasangan begitu ya, kita rasa bisa lebih bahagia dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, selalu di balik itu ada potensi yang tidak kita harapkan yang bisa mengancam kita dan mengancam hubungan itu, sehingga muncul ketakutan. Dan kalau itu muncul, maka ingat ini, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3 dikatakan,
Kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Berhenti di sini dulu. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus mengatakan, kamu adalah surat pujian kami. Kamu adalah surat dari komplement kami. Saudara-saudara, kenapa Paulus bisa ngomong begitu? Karena Paulus punya hubungan dengan mereka. Berarti jemaat Korintus, kalau mereka terjadi apa-apa, mereka bukan hanya bisa jadi pujian, tapi juga mereka bisa menjadi, saya tidak menyebut kutukan, tetapi menjadi nama buruk bagi Paulus. Kalau mereka menyatakan ajaran-ajaran yang sesat, siapa yang disalahkan? Paulus, saudara. Yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, bagaimana kita bisa menghadapi ketakutan? Yang pertama, ingatlah identitas kita. Ya, ingatlah identitas kita. Kita, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3, adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara dan saya adalah surat Kristus. Ketakutan apapun, saya hanya fokus kepada ketakutan ya, tidak persoalan-persoalan yang lain. Ketakutan apapun yang kemudian mendatangkan respon dari kita, hati-hati. Respon kita itu bisa menjadi surat, bisa menjadi Alkitab yang dibaca orang di sekitar kita. Karena kita adalah surat Kristus. Artinya orang-orang mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita. Mereka mungkin menolak gereja, tetapi mereka tidak bisa menolak hidup kita, kesaksian kita yang nyata, saudara. Mereka mungkin tidak percaya khotbah kita atau khotbah sebuah gereja atau hamba Tuhan, tetapi mereka melihat perubahan kita. Maka itu kita adalah akses bagi mereka untuk bisa membaca surat Kristus. Ketika keluarga, rekan kerja, atau tetangga melihat damai di dalam diri kita, di tengah tekanan, integritas kita, di tengah kompetensi yang luar biasa, kasih kita, di tengah dunia yang makin dingin dan tawar, mereka sedang membaca Kristus melalui kita. Ketika dalam perjalanan kemarin ke ibadah Padang, saudara, kami satu mobil dan dengan mobilnya mamanya Henry. Lalu kemudian di perjalanan putarlah radio SS. Lalu ada seorang pria di radio SS itu mengatakan, saya baru saja dibegal pagi ini. Oh, lalu kemudian ketika dia menyampaikan saya dibegal, lalu penyiar radionya, bagaimana mas kejadiannya gitu ya. Waktu saya dengar tuh saya sampai nggak sabar, karena yang dibegal ini seperti mungkin karena masih shock kali ya. Jadi ceritanya itu harus ditanya terus gitu ya. Sepeda motor apa yang hilang mas gitu. Dia tidak menceritakan saya kehilangan sepeda motor begini ya. Ada kan orang kalau begitu mengalami sesuatu dia ingin sampaikan, tetapi pria ini, mas-mas ini, saudara, itu bahkan kadang-kadang seperti silent begitu, pause. Jadi ngomong-ngomong, saya sampaikan di samping Pak Di itu, ini kok gak ngomong-ngomong. Karena kita yang dengar itu penasaran, saudara.
Lalu dia cerita, dia jam 5:15 dia selesai kerja. Mungkin kayaknya kerja di pabrik atau apa begitu ya. Di Kuwuk ya, di Kuwuan begitu, di Beringin di Surabaya Barat. Sambil kerap ke sana, lalu dia sampaikan ada seorang kira-kira umur 20-an tahun pemuda yang minta tolong. Ini pagi-pagi minta tolong, dan ketika dia berhenti mau menolong, ternyata saudara, teman yang lain, pria yang lebih tua sekitar 40-an tahun katanya datang, dan kemudian yang ketika dia mendekat, pria yang mau ditolong ini dia menodongkan senjata tajam, obeng ya saudara. Lalu ada yang lain datang dan kemudian dia direbut sepeda motornya. Dia berusaha melawan, dia pukul laki-laki itu, dan ketika pukul dia kena obeng ya, kena obeng. Lalu bapak-bapak yang rupanya teman dari pembegal ini datang seperti membawa senjata tajam, dan akhirnya dia lari pagi-pagi, lari ke masjid ya, ketika ada orang-orang di situ. Dan waktu saya mendengar, lalu kesimpulan kami yang di mobil menarik saudara. Sekarang nih kalau kita menolong hati-hati gitu ya. Jadi saudara, posisi orang yang membutuhkan pertolongan sekarang kita itu perlu pertanyakan saudara. Dan inilah yang membuat dunia makin tawar dan dingin, kasih makin tawar dan dingin, karena tingkat kejahatan menyebabkan kita tidak bisa dengan mudah mempercayai orang. Nah, lalu bagaimana saudara-saudara? Bagaimana kita bisa menjadi suratan yang terbuka? Itulah sebabnya saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita, ingatlah identitasmu. Karena kalau kita melihat sekitar, itu menyebabkan kita makin lama makin dingin kasih kita. Makin lama kita mungkin makin was-was. Makin lama makin kita tertutup untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudara, jangan lupa, saudara dan saya adalah surat Kristus yang terbuka. Kita harus waspada, betul. Jangan konyol, saudara. Kita harus waspada, tetapi jangan sampai juga ketakutan itu menyebabkan kita menjadi surat yang tertutup, tidak bisa dibaca. Kita semua adalah hamba Tuhan, dan semua aspek hidup kita adalah mimbar. Saudara dan saya, kita bawa kemana-mana mimbar. Hidup kita adalah mimbar bagi orang lain. Bagaimana mereka mendengar? Oke, next slide. Good news ya saudara, identitas rohani kita ditulis oleh pelayanan orang lain dan Roh Kudus. Maksudnya begini saudara. Ini kenapa saya sebut good news? Karena bukan hanya diri kita yang bisa menjadi surat bagi orang lain, tapi ketika kita melihat orang lain itu bisa mempengaruhi kita, sehingga apa yang dilakukan, dikatakan oleh orang lain itu mempengaruhi kita menjadi surat yang terbuka. Pertanyaannya, siapa orang itu? Siapa yang memberikan atau kita buka kesempatan untuk mengukir, menulis di dalam hidup kita? Influencer? Siapa yang paling kita sering omongkan? Hati-hati ya saudara, ketika kita menggosip, dan gosip itu orang-orang itu terus topiknya sama ya, misalnya berapa waktu ini ribut tentang perselingkuhan, kita gosip, itu mempengaruhi kita saudara. Mempengaruhi kita. Apa yang kita bahas terus menerus, maka itu mengizinkan kita membuka ruang buat apa yang kita bahas untuk mempengaruhi kita. Makanya saudara, hati-hati. Lalu yang kedua, ini good news. Yang pertama good news sekaligus bad news. Kalau kita kemudian membahas dan mengizinkan orang-orang yang itu menjadi teladan, itu menjadi contoh yang baik buat kita, maka kita juga akan diukir oleh apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan, saudara.
Dan yang kedua, saudara dan saya ditulis oleh Roh Kudus. Kenapa ini good news, saudara? Karena bisa jadi selama bertahun-tahun, selama sekian waktu, apa yang kita obrolkan itu hal-hal yang sebenarnya tidak membangun kita, hal-hal yang melemahkan kita, hal-hal yang membuat kita tidak bisa bergerak, hal-hal yang membuat kita merasa percuma, itu sia-sia. Tetapi saudara, ini good news. Karena kalau saudara dan saya membuka hati kepada Roh Kudus bisa menulis ulang, menghapus itu dan menulis ulang identitas, menulis ulang apa yang benar di dalam hidup saya dan saudara. Jadi ini adalah good news. Lalu bagaimana saudara? Kenali dan akui belenggu ketakutan. Bagaimana kita bisa menghadapi ketakutan? Yang kita harus lakukan, kalau identitas kita terbuka, ya Tuhan, saya selama ini apa sih yang kita pikirkan, yang kita obrolkan, yang kita tekuni setiap hari, itulah yang ada dalam pikiran kita, itulah yang mengukir kita. Bahkan saudara, kalau seorang petinju mau bertanding atau seorang petinju, dia akan nonton video musuhnya, lawannya, dan memperhatikan kelemahan-kelemahannya. Kapan dia pola-pola dari lawannya, dia akan perhatikan sehingga dia mencari titik kelemahan. Kalau kelihatannya refleksnya dia kalau dipukul lalu dia balik putar belakang. Ini kelemahannya dan sekaligus juga kekuatannya, karena itu ada daya kejut dari perlawanan dia, serangan dia, sehingga dia harus prepare, harus mempersiapkan diri ketika dia menyerang untuk mempersiapkan diri. Jangan-jangan dia putar balik dan sikutnya kena dia. Nah, saudara, kenali bagaimana apa yang menyerang kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29, ini adalah kisah jemaat mula-mula yang baru pertama kali, mereka belum lama ikut Tuhan. Lalu ternyata kemudian mereka mendengar kesaksian Yohanes dan Petrus, bagaimana mereka harus menghadapi tekanan dari para imam dan imam besar. Saudara, untuk jadi imam besar itu nggak gampang. Menjadi imam besar itu saudara harus melewati beberapa tahap. Kalau kita dipanggil oleh imam besar, mungkin kayaknya seseorang yang sangat berpengaruh, maka itu sudah menjadi persoalan yang gawat. Ini kalau di negara kita ini misalnya, saudara punya toko, tiba-tiba toko saudara atau tempat usaha saudara mendapatkan surat dari sebuah lembaga keagamaan tertentu yang menyatakan toko saudara, usaha saudara itu haram, misalnya begitu, bahaya saudara. Atau kemudian diharamkan di apapun juga, maka itu sudah menjadi ancaman. Nah, saudara, jemaat mula-mula mereka mengalami ancaman yang nyata, bukan sekedar kekhawatiran, tetapi ancaman yang nyata. Kenali dan akui belenggu ketakutan. Hati-hati, para cowok, para laki-laki lebih suka menyangkali adanya ketakutan. Karena kalau laki-laki ngomong kayaknya aku takut jadi lemah gitu ya. Ya, saudara perhatikan, karena saya laki-laki ya saudara. Kadang-kadang ada orang yang menceritakan karakteristik apa yang dia ceritakan itu sebenarnya ketakutan. Tapi ujung-ujungnya, ya saya tidak takut sih, tetapi apa? Saya tidak takut tapi kok tidak bergerak. Kau tidak takut tapi kau tidak berani mengambil resiko. Itu sama saja sami mawon kau takut. Cuma kita laki-laki ini kita takut dibilang takut. Enggak apa-apa. Mungkin itu sebabnya laki-laki ini banyak yang mati duluan ya, karena denial kita ini ya saudara. Nah saudara, tapi wanita ya seringkali gitu kita dapat dengan cepat mendapatkan pengakuan dari wanita, aku takut. Apakah mungkin karena itu nature dari wanita untuk
merasakan perlindungan, sehingga laki-laki kan nature-nya itu dorongannya untuk melindungi, sehingga kalau bayangkan yang melindungi aja takut, gimana yang dilindungi, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kedua hal, baik pria maupun wanita, menghadapi ketakutan, kita harus tahu bahwa kita perlu mengenali dan mengakui. Kisah Rasul pasal 4:29 mengatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Mereka mengidentifikasi, mengenali ancamannya, seberapa gawat ancaman itu, dan mengakui ancaman itu. Apa saja? Apa saja yang bisa mengancam kita? Tiba-tiba didiagnosa penyakit tertentu, ya. Lalu ada orang-orang yang tidak mengakui ketakutan dengan cara apa? Tidak mau periksa ke dokter. Kenapa nggak mau periksa ke dokter? Ya habis kalau periksa ke dokter ketahuan. Jadi karena dia tidak mau mengakui bahwa dia sebenarnya ada ketakutan, maka dia tidak mau menghadapi. Karena dia tidak mau menghadapi, dia tidak bisa juga menemukan solusi. Sebab apa? Sesungguhnya apa yang saudara tidak akui, berarti saudara tetap simpan di dalam diri saudara-saudara sendiri. Apa yang kita tidak akui, bahkan kemudian kita menyangkal untuk mengenalinya, sebenarnya kita terus bawa itu. Hati-hati. Awalnya ketakutan, lama-lama menjadi kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu berkepanjangan. Ketakutan itu durasinya pendek, saudara. Ketakutan itu durasinya pendek. Misalnya dulu latihan sepeda motor, ya, latihan mobil begitu ya. Latihan mobil. Lalu waktu masa latihan ini nabrak. Dan muncullah ketakutan. Karena terjadi ancaman benar, ancaman benar. Apa yang terjadi, saudara? Adakah orang yang pada waktu belajar mobil, belajar sepeda motor, setelah mengalami kecelakaan, entah kecelakaan ringan atau berat, saudara, setelah itu tidak mau lagi? Tidak mau lagi mencoba? Itu bukan ketakutan lagi loh teman-teman. Itu namanya apa? Kekhawatiran. Karena itu berkepanjangan, saudara. Berkepanjangan. Bahkan saya dan Ibu Lili sebagai orang tua ini hati-hati ketika kami mendidik anak saya, anak kami. Karena wanita, saya tahulah wanita ini yang mengandung baby selama 9 bulan, sekitar 10 hari ya. Jadi perasaan bergaul selama sekian waktu dengan anak yang dikandung itu menyebabkan apa? Sang mama itu begitu protektif, saudara. Itu alamiah sekali. Alamiah. Mama itu begitu protektif. Ya, pegang pisau sedikit, hati-hati. Laki-laki nggak mengandung, saudara. Laki-laki ya memang menjaga istri. Tetapi laki-laki kadang-kadang ya apa? Nah, kenapa kadang-kadang orang menjadi kurang atau begitu sangat protektif? Bisa jadi ada trauma tertentu. Tetapi secara umum, saudara, kami ketika mendidik anak-anak kami, kadang-kadang saya ingat ketika saya ajar mereka naik sepeda sendiri ya, saudara. Saya naik sepeda, mamanya, ayo pakai celana panjang supaya nanti kalau jatuh nggak babras ya. Bahkan mungkin kalau ada helm, ayo pakai helm supaya kepalanya awet atau apapun juga. Tapi saya kadang-kadang biar aja gitu ya, saudara. Dan sampai sekarang kalau jauh pun, ketika anak-anak sakit tidak memberitahu, siapa yang paling heboh? Mamanya, saudara. Kenapa nggak kasih tahu? Mama bisa kirim ini, bisa kirim itu. Saya bilang, ini anak sudah 25 tahun, dia bisa cari sendiri. Dan jangan lupa, kita akan berdoa Tuhan lindungi mereka. Tetapi saya paham, saudara. Nah, kalau saudara dan saya ketika kita memperlakukan sesuatu begitu protektif, apa yang terjadi, saudara? Ketakutan dari orang yang memprotek saudara-saudara transfer kepada saudara-saudara. Transfer kepada saudara.
Kenapa? Sekarang transfer kepada saudara bukan dalam bentuk ketakutan sebenarnya, tetapi apa saudara? Kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran. Kenali ini. Ketakutan yang nyata bisa menjadi akar dari kekhawatiran yang berkepanjangan, saudara. Berkepanjangan. Dan saudara, kenali ini. Karena ketakutan itu menutup mulut kita, menutup kesaksian kita, bahkan menutup potensi Tuhan dalam hidup kita. Di dalam bersaksi, kita juga bisa mengalami ketakutan. Karena mungkin pernah ditolak. Menawarkan doa kepada seseorang, enggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot. Saya pernah menawarkan, bolehkah saya kunjungi? Oh, nggak usah Pak Agus. Lalu setelah itu saya nggak pernah tawarkan lagi. No. Saya tetap tawarkan. Saya berkali-kali bisa ditolak. Tetapi kenapa? Ya karena saya tahu kalau saya biarkan, maka itu bisa menjadi kekhawatiran yang menghambat saya. Good news-nya adalah Tuhan memperhatikan ketakutan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Para jemaat mula-mula mereka mengatakan, dan lihatlah, saudara-saudara, good news, kabar baik, saudara tidak menghadapi ketakutanmu sendirian. Ada keterbatasan di dalam diri kita mungkin untuk bisa mengenali ketakutan kita, karena itu bercampur dengan berbagai macam trauma, kekhawatiran, sehingga kadang-kadang kita mix. Dan kita tidak bisa mengakui ketakutan kita lagi karena itu kita sudah bercampur. Tetapi saudara, Tuhan mengenali ketakutanmu. Tuhan mengenali ketakutanmu, mengenali ketakutan kita. Jemaat mula mengatakan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Saudara, para murid tidak mengatakan, lihatlah mereka yang mengancam kami. Tidak. Bagaimana mereka mengancam kami. Itu berbicara tentang apa? Tentang detail dari apa yang datang kepada mereka. Saudara, kita kadang-kadang terbatas untuk mengenali kembali ketakutan kita. Kadang-kadang kita melupakan. Melupakan bukan berarti kita tidak takut, saudara. Melupakan hanyalah cara kita untuk menyangkal ketakutan itu. Cara kita untuk menyangkal ketakutan itu. Anda, saudara, akan ketika ancaman itu muncul, barulah saudara akan merasa tiba-tiba ada panic attack. Jadi kita melupakan bukan berarti menghilangkan. Kita hanya menyangkal, denial saja. Tetapi saudara, good news-nya adalah Tuhan memperhatikan ketakutan saudara dan saya. Karena itu saudara, serahkanlah hidup sebagai manifestasi Roh Kudus. Ini jemaat mula-mula kemudian mereka berdoa, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Menarik sekali. Sebenarnya saya melihat ada lompatan logika dari orang-orang yang sedang merasa terancam. Kenapa? Karena ketika mereka berdoa, Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, Tuhan. Kuatkan kami, hiburkan kami, Tuhan. Gitu ya, saudara. Lindungi kami, Tuhan. Wow, ini sesuatu yang rasional, masuk akal, logis sekali ya, saudara. Dalam kondisi terjepit, terancam, maka kita minta perlindungan. Tetapi perhatikan ini, saudara. Orang-orang, para jemaat mula-mula ini bukan mendoakan doa yang seperti itu. Justru doanya adalah, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Kenapa? Karena ancaman itu muncul sebab sebelumnya terjadi peristiwa Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh yang berada di pinggir gerbang indah, bertahun-tahun dikenal sebagai orang lumpuh, 40 tahun umurnya, jadi sudah dewasa, saudara. Lumpuh dikenal semua orang. Tiba-tiba
jingkrak-jingkrak, lompat-lompat. Ini membuat para imam dan orang-orang yang lain menjadi merasa terancam, karena berarti itu menyatakan berita yang tidak masuk akal, orang mati bisa bangkit, itu benar, dibuktikan oleh mujizat itu, dibuktikan oleh kesembuhan itu, saudara. Jadi saudara, yang menjadi penyebab ancaman adalah karena orang lumpuh berusia dewasa 40 tahun ternyata disembuhkan, mengalami mujizat. Justru yang didoakan murid-murid bukan ketika terjadi dampak dari ini semua, yaitu ancaman yang luar biasa. Mereka tidak berdoa, Tuhan lindungi kami, Tuhan, Tuhan buat kami punya gereja yang kokoh, Tuhan kirimkan TNI, Tuhan kirimkan polisi dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Ada lompatan logika yang luar biasa, di mana justru mereka mengatakan, Tuhan ulangi lagi Tuhan, penyebab mereka mengancam kami, ulangi lagi Tuhan. Ini saudara, nantang ya saudara, nantang. Berapa banyak kita meresponi ketakutan dengan menghindar? Berapa banyak kita mengatasi ketakutan dengan, wis gak usah itu lagi, wis kita main aman aja dah, kita main, saudara tunggu dulu. Roh Kudus justru pakai kesempatan itu untuk menyatakan bahwa diri kita bukan milik kita lagi. Saudara, ketika saudara dan saya percaya Yesus, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus memeteraikan keselamatan di dalam hati kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Begitu saudara percaya Yesus, Roh Kudus tinggal. Tetapi tidak cukup Roh Kudus tinggal, karena kemudian saudara perhatikan, bukankah murid-murid Yesus percaya Yesus adalah Mesias? Ketika mereka percaya, itu Roh Kudus tinggal. Karena apa? Karena mereka dibukakan. Ini Yesus Nazaret, anak tukang kayu, ternyata dia adalah Mesias, dan mereka believe on him. Dia percaya, mereka percaya kepada dia. Sama mungkin seperti sebagian kita, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi itu tidak cukup, saudara. Karena kemudian Yesus mengatakan, tunggu di Yerusalem sampai aku mengirimkan Roh Kudus ke atas kamu, supaya kemudian kamu menerima kuasa. Explode. Kuasa itu dinamis, seperti kata dinamit, di mana Roh Kudus itu bukan hanya tinggal di dalam para murid-murid, tetapi Roh Kudus itu dimanifestasikan melalui murid-murid. Sehingga doanya adalah doa bukan protect kami, supaya kami tetap mengikut Engkau. No. Itu tetap, itu lewat. Justru doanya, Tuhan, ulangi penyebab dari ancaman itu. Ulangi penyebab ancaman itu. Kenapa? Karena dari sanalah justru kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan 5.000 orang bertobat. Saudara, cara untuk melihat bahwa ketakutan kita sudah atasi adalah kita tidak fokus lagi kepada ancaman, tapi kita fokus kepada buahnya. What if? Bagaimana seandainya ini kita lewati? Bagaimana seandainya kita berhasil? Bagaimana seandainya kita mengalami terobosan? Bagaimana seandainya kita kemudian pada akhirnya justru mengalami apa yang kita takutkan itu ternyata tidak terbukti, saudara. Itulah waktu di mana saudara dan saya memberikan kesempatan untuk Roh Kudus dimanifestasikan. Jangan hanya tinggal di dalam hidup saya dan saudara, tetapi dimanifestasikan. Good news-nya adalah Roh Kudus hanya sejauh doa. Saudara tidak perlu ke Yerusalem untuk pergi naik ikut tur Holy Land, saudara. Saudara baru bisa merasa, aku perlu dibaptis di Sungai Yordan. Nanti pulang aku akan on fire, saudara. Untuk itu saudara perlu bayar mungkin $2.500 atau berapa ya, saudara. Tetapi saudara, dia hanya sejauh doa.
itu yang ditunjukkan para murid-murid dan jemaat mula-mula, bahwa Roh Kudus hanya sejauh doa. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berseru bersama-sama kepada Allah. Apa yang saudara takutkan? Pelayanan, hubungan, pekerjaan, ini area semuanya. Firman Tuhan ini aplikatif, dapat diterapkan dalam semua kehidupan kita. Apapun sisi area hidup kita yang di dalamnya ada ketakutan, saudara-saudara, Roh Kudus bisa memakai itu untuk menjadi ajang manifestasi dari pekerjaan. Alami goncangan Roh Kudus yang mengubahkan. Nah, ini menarik sekali. Setelah mereka berdoa, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 dikatakan begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saudara, di dalam beberapa catatan, kalau Roh Kudus turun di dalam Kisah para Rasul, itu ada tanda-tanda fisiknya. Ada lidah api di atas kepala mereka, yang itu menyatakan purification, yang menyatakan pengudusan, yang juga menyatakan power, kuasa api itu sesuai dengan kata kuasa atau dunamis. Tetapi kali ini ketika Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, apakah mereka termasuk orang yang pernah dipenuhi Roh Kudus? Iya. Jadi pengalaman Pentakosta, pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya sekali, tetapi terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Dan ini menarik, tanda fisiknya kali ini adalah goyang. Apa? Kok bukan api sih? Kok goyang? Kok gempa? Sebuah fenomena yang membuat ruangan mereka seolah-olah digoncangkan, saudara-saudara. Saudara, ini menarik. Roh Kudus ingin memberikan pesan bahwa kalau Dia hadir, ini karena hubungannya dengan ketakutan, ada hal-hal yang sebenarnya kita bangun dan pondasi itu rapuh, saudara. Kalau gempa, itu akan membuktikan bangunan mana yang itu benar-benar kokoh, bangunan mana yang tahan uji. Jadi sederhananya, kalau saudara menghadapi ketakutan dan saudara meminta Tuhan untuk menolong saudara keluar dari ketakutan, dan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan menggoncangkan saudara dan saya. Kalau ada kepercayaan-kepercayaan yang salah, yang ragu-ragu, yang tidak tepat, ruang-ruang yang kosong, sama ketika kita menggoncangkan takaran. Ketika takaran digoncangkan, apa yang terjadi, saudara? Dipadatkan. Kalau Roh Kudus turun di atas hidup kita, ada hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang tepat, yang menyebabkan kita ini tidak bisa mengalami manifestasi Roh Kudus, itu digoncangkan. Ruang-ruang kosong akan terisi dan dipadatkan. Dan kalau goncangannya seperti gempa bumi, maka ada hal-hal pondasi dasar-dasar hidup yang tidak benar, yang kurang kuat, itu justru kemudian akan dipatahkan supaya Tuhan bisa membangun sesuatu yang baru kembali, saudara. Itu bisa saja kepercayaan kita sebelumnya, itu bisa saja kata orang dan lain sebagainya. Good news-nya adalah Tuhan memberikan keberanian ketika Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Dan semua kita adalah hamba Tuhan. Semua kita memiliki mimbar. Hidup saudara dan saya adalah mimbar. Kita kemana-mana sebenarnya bawa mimbar ini, saudara. Tapi mimbarnya nggak kelihatan, karena mimbarnya adalah hidup kita sendiri. Semua kita sedang dibaca, semua kita dipanggil untuk menyatakan dengan keberanian Injil Kristus. Saya akhiri dengan seorang yang ada di dalam sejarah perkembangan Pentakosta, ya, yang namanya adalah William Seymour. Ya, William Seymour ini pria kulit hitam. William Seymour adalah putra mantan budak, miskin dan hampir tidak memiliki pendidikan formal. William Seymour dikenal sebagai seorang yang pendiam, pemalu, dan sering berdoa sendirian. Ya, namanya introvert sekali. Dia nggak mau, ya. Dia nggak mau karena banyak hal yang dia gumuli di dalam dirinya.
Dia bahkan kemudian saudara karena warna kulitnya, satu kali dia pernah ibadah di sebuah gereja, lalu dia ditolak oleh karena warna kulitnya. Nah, satu kali ada kebangunan rohani di Los Angeles ya saudara. Lalu William Seymour ini ingin masuk ke sebuah sekolah Alkitab yang dipimpin oleh seorang bernama Charles Parham. Lalu William Seymour mendaftarkan masuk sekolah Alkitab di sekolah itu. Apa yang terjadi saudara? Ketika William Seymour kulit hitam, karena waktu itu Amerika masih sangat rasis ya, masih sangat kuat rasisme. Kamar mandi aja dipisahkan saudara, pom bensin juga dipisahkan, kolam renang juga saudara. Pada waktu itu ya saudara, ada film-film seperti film Honor itu ya, di mana laut pun ya, kulit hitam nggak boleh renang. Kenapa? Tercemar laut saudara. Betapa luar biasanya. Sehingga ketika William Seymour ini mendaftar ke sekolahnya Charles Parham, lalu dia diterima. Tetapi saudara-saudara, dia tidak boleh duduk di dalam ruang kelas. Dia duduk di jendela. Bukan di jendela ya saudara. Di balik jendela itu dia diberi meja, diberi bangku, lalu dia mendengarkan di balik jendela saudara. Wow, betapa rasisme luar biasa. Tetapi karena hati William Seymour ini begitu rindu belajar firman Tuhan, dia mau rela, dia dengarkan pengajaran dari Charles Parham. Dan satu kali pengajaran Charles Parham meminta para murid-muridnya membaca kisah para rasul, dan kemudian menuliskan apa yang terjadi dalam kisah para rasul, dan kemudian mendoakan bagaimana itu bisa terjadi bukan hanya di kisah rasul tetapi terjadi dalam hidup mereka. Lalu kemudian saudara-saudara, ini momen pekerjaan Roh Kudus dalam William Seymour. Pada tanggal 9 April 1906, beberapa orang di rumah seorang bernama Bonnie Bailey dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian Seymour sendiri mengalami kepenuhan Roh Kudus, bukan dalam fenomena suara keras dan ekstasi, tetapi kuasa batin yang menggoncangkan kepribadiannya, yang membuat dia kemudian mengalami perubahan hidup. Tidak selalu ketika Roh Kudus memenuhi seseorang kemudian terjadi ekstasi, terjadi kayak membuat orang ketakutan saudara. Saya waktu dipenuhi Roh Kudus saya tenang. Waktu saya dipenuhi Roh Kudus saya tenang, tetapi kemudian mengalir di dalam diri saya dan mengingatkan saya hal-hal yang saya harus bereskan. Apa yang terjadi dengan William Seymour? William Seymour kemudian berubah dari orang yang hampir tidak berani berbicara menjadi seorang pengkhotbah yang berkhotbah sehari 3 kali selama 3 tahun. Dia mendirikan sebuah persekutuan yang kemudian disebut Apostolic Faith di sebuah jalan di Los Angeles yang bernama Azusa Street. Dan kemudian dia memimpin kebangunan rohani terbesar abad ke-20. Khotbahnya disebarkan di seluruh dunia melalui para misionaris yang dipenuhi Roh Kudus dalam kebangunan ini. Seymour yang seorang pendiam, penakut, tetapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya diam sebagai roh yang menjadi meterai keselamatan, yang meyakinkan dia bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi Roh Kudus dimanifestasikan melalui hidupnya supaya dia memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat dan dia adalah penyembuh, healer. Sehingga kemudian kita bisa mengalami perkembangan Injil sampai ke Indonesia. Apa yang terjadi? Kalau jemaat mula-mula pada akhirnya mereka tetap diam dan menikmati ketakutan mereka. Saya yakin Injil tidak sampai ke Indonesia. Berapa banyak jiwa, nyawa, atau orang yang bisa menerima Injil oleh karena kita telah berhasil mengatasi ketakutan kita, melewati ketakutan.
ketakutan apapun. Karena hidup saya dan saudara adalah mimbar. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saudara, minggu yang lalu saya menghadiri sebuah rapat di Medan, dan di rapat itu dilayani oleh, pada waktu malam KKN-nya dilayani oleh Pastor Dominic Yeo. Pastor Dominic Yeo adalah pastor dari sebuah gereja di Singapura, Trinity Church. Ya, Trinity Church. 2 tahun yang lalu dia resign dan sudah menyerahkan kepada penggantinya, sehingga dia bisa melayani kemana-mana. Dan pada waktu saya mengikuti ibadah itu, KKN itu, saudara, saya diingatkan kembali untuk berdoa, Tuhan, tolong saya. Apa yang menjadi ketakutan saya, Tuhan? Apa yang menjadi ketakutan saya? Yang itu menghambat saya untuk Roh Kudus dimanifestasikan dalam hidup saya. Saya hanya berhenti Roh Kudus menjadi suara di dalam diri saya sebagai berita keselamatan. Dan saudara, kemudian di dalam respon saya kepada firman Tuhan, ada suara di dalam hati saya, mintalah maka akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, dan carilah maka engkau akan mendapatkan. Itu ayat yang biasa. Tapi ketika kali itu saya mendengar di dalam hati saya, sebagai ketua sekolah, saya banyak hal yang saya minta dan Tuhan kabulkan. Tetapi ada hal di dalam pelayanan saya yang saat ini, kemudian waktu itu Tuhan berbicara kepada saya, lalu saya minta ini, saudara. Saya berdoa, saya sampaikan ini di MOR Selasa yang lalu. Saya minta mujizat kesembuhan. Di tengah-tengah dunia kedokteran yang makin maju, asuransi ada di mana-mana, kesembuhan bukanlah barang yang sulit diakses lagi. Tapi bagi saya pribadi, saya perlu itu. Kenapa? Karena ada banyak hal orang yang saya jumpai yang mereka tidak punya akses mungkin untuk asuransi, dan mereka belajar mengandalkan Tuhan. Tapi saya seperti berdoa, tapi bukan benar-benar seperti meminta Tuhan, ialah melalui hidup ini Engkau manifestasikan karya Roh Kudus. Saudara, kita seringkali itu berharap ada 2 hal dalam hidup manusia. Yang pertama adalah kairos. Kairos itu momentum kesempatan. Kesempatan tiba-tiba melejit apa yang kita usahakan. Kesempatan tiba-tiba booming apa yang kita buka. Itu kita rindukan. Kesempatan gereja kita tiba-tiba mengalami ledakan, dikenal kemana-mana. Tetapi saudara, tunggu dulu. Betapa sering kita mengharapkan kairos, tapi kita lupa kronos. Apa yang kita bangun harian, apa yang kita lakukan, kronos itu adalah seperti kronologi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita seringkali berharap big one, yang besar, tapi kita lupa membangun kronos, yang harian, yang detail, yang kecil. Kenapa, saudara? Karena itulah cara Tuhan menciptakan alam semesta ini. Sebelum Tuhan menciptakan manusia yang mulia, Tuhan menciptakan siang dan malam terlebih dahulu. Sesuatu yang kronologi, sesuatu yang reguler. Kalau kita maunya yang big one tanpa mempersiapkan yang kronos, kesetiaan yang kronologis, giving,
pemberi yang kronos, yang setia. Bukan hanya pada waktu kita dapat gantau besar, untung besar, kita baru memberi besar. Tidak, kita belajar untuk setia. Dan ketika ketakutan, ancaman datang, karena yang reguler ini siap, maka yang kairos itu, momentum itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, menyanyikan satu pujian. Yesus, ku tidak takut. Amin, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batukan, Kau batukanku. Yesus Tuhan, Yesus memelukku dengan tangan kananku. Yesus memberiku, amin, haleluya, kemenangan. Yesus memandangku, amin, dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Saudaraku, apa yang sebenarnya engkau sedang takutkan? Saya sedang berbicara ketakutan, bukan kekhawatiran. Sesuatu yang nyata, yang itu mengancam memang. Sesuatu yang entah oleh karena diagnosa dokter, oleh karena sesuatu yang kau tahu itu real. Itu ketakutan, saudara. Karena saudara berpikir dampak dari ancaman itu. Dampak dari ancaman itu. Dan siang hari ini, saudara-saudaraku, ingat identitas saudara-saudara. Saudara adalah surat Kristus. Apapun yang datang kepadamu, saudara-saudara, firman Tuhan Kristus sudah siap sedia untuk memakai itu sebagai sarana kemuliaannya. Pertanyaannya, apakah engkau memintanya? Karena cara Roh Kudus bekerja bukan dia mendobrak, bukan dia menjebol pintu hati kita. Cara dia bekerja adalah saudara buka grendel dari dalam pintu hati saudara-saudara dan buka Roh Kudus untuk berkuasa, dimanifestasikan melalui hidup kita. Undang Roh Kudus. Dia bukan hanya tinggal, tetapi undang Roh Kudus untuk keluar, dimanifestasikan melalui hidup kita. Dan itulah yang terjadi kepada jemaat mula-mula. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, mereka mengalami kesulitan sosial, diancam. Dan Roh Kudus di dalam beberapa ancaman yang mendatangkan ketakutan itu, Roh Kudus berkarya.
Apa yang saudara takutkan di dalam hidup saudara? Apa yang mengancam saudara? Apa yang sebenarnya entah kau akui atau tidak, kau tahu di dalam hati kecilmu bahwa sebenarnya ada ketakutan di dalam hatimu. Ada ketakutan itu. Kadang kita berusaha denial, menyangkal, tetapi sesungguhnya kita tahu bahwa kita ada ketakutan. It's okay. Sangat manusiawi untuk takut, saudara. Sebab kita tidak tahu segala sesuatu. Untuk itulah saudara adalah suratan Kristus. Akui, kenali ketakutan itu. Sebab Roh Kudus hanya sejauh doa. Ketika engkau berdoa, Roh Kudus itu bekerja. Mari kita datang nyanyikan pujian ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sementara kita menyanyikan pujian ini, kalau saudara mulai mengenali ada ketakutan-ketakutan, it's okay. Saya juga takut, saudara. Saya punya ketakutan juga. Ada hal yang saya takuti dalam hidup saya. Berapa waktu yang lalu saya pernah mengalami ketakutan dengan kesehatan. Saya dan Ibu Lili mulai berbicara tentang bagaimana kalau ada di antara kami yang meninggal duluan. Dan kami mulai memikirkan macam-macam. Dan kadang-kadang kami mulai, pembicaraan kami mulai melantur, saudara. Mulai melantur. Itulah ketika kita begitu fokus kepada ancaman itu, maka itu seolah makin lama makin besar, makin lama makin besar. Mari alihkan pandanganmu kepada Kristus yang sedang siap untuk menulis hidupmu menjadi suratan Kristus. Suara kabar yang baru yang keluar dari hidup saudara dan saya. Apa yang kau takutkan saat ini? Kenali dan serahkan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan melalui pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin.
percaya di balik ketakutan itu ada kemenangan. Melalui apa yang kau sadari sebagai ketakutan, sebenarnya Roh Kudus mampu menyatakan kuasanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang sedang bergumul dengan apapun yang saudara sadari, ketakutan yang mulai berkembang menjadi kekhawatiran. Karena kalau kekhawatiran itu akan berkepanjangan, saudara, berdampak kemana-mana. Kembali kepada Tuhan, serahkan, minta Tuhan pegang tangan kanan. Roh Kudus dimanifestasikan melalui itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap kami. Masing-masing kami punya ketakutan, masing-masing kami punya hal yang kami mungkin entah kami menyadari atau tidak menyadari, tetapi sesungguhnya adalah ketakutan kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong. Biarlah ketakutan ini tidak terus berkembang menjadi kekhawatiran, sehingga kami justru kemudian menjadi trauma, menjadi kami sulit mengambil langkah-langkah. Kami takut mengambil langkah-langkah, takut berharap, takut beriman, karena kami takut gagal, Tuhan. Tapi sesungguhnya itu bukan ketakutan lagi, itu adalah kekhawatiran. Kami mau berdoa apapun yang pernah menyebabkan kami, dan itu datang sebagai ancaman bagi kami, yang membuat kami menjadi takut. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau berdoa bukan minta perlindungan, bukan minta kekuatan, bukan minta penghiburan, tetapi justru kami meminta Tuhan apa yang menjadi ancaman, yang menyebabkan itu ancaman. Tuhan, sebagaimana para murid-murid berdoa untuk Tuhan mengulurkan tangan, menyembuhkan, menunjukkan tanda-tanda bahwa itu justru tanda Tuhan bekerja, tanda Tuhan berkarya. Kami mau berdoa, kami mau meminta lebih, karena perlindungan-Mu adalah janji-Mu, Tuhan. Engkau melindungi kami, itu janji-Mu. Kami mau meminta lebih, Tuhan pakai kami, Tuhan. Tuhan pakai kami, Roh Kudus pakai kami ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami berdoa untuk doa yang bukan defensif, yang bukan mempertahankan diri, tetapi doa yang menyerang, yang ofensif, supaya kerajaan Allah makin diperluas. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kami berkemenangan di dalam hari-hari ke depan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Stefan untuk sampaikan. Oke, shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di gereja pada hari Minggu ini ya teman-teman. Seperti biasa Pak Agus, saya minta waktu sebentar juga, mau sedikit sharing. Sebenarnya kalau mau sharing dari saya ini bisa jadi cukup panjang ya, karena saya salah satu orang yang banyak penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran Pak. Ya, mulai dari dulu masa muda saya masih sekolah, sampai saya berkeluarga dan sampai bekerja, itu saya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Mungkin sampai saat ini pun saya berdiri di sini ini saya juga masih takut Pak. Saya jujur saya masih grogi, ya. Saya nggak benar-benar percaya diri. Ya. Tapi di situ saya belajar banyak sih Pak. Dan firman hari ini tuh mengingatkan saya, kita ini kadang terlalu takut dengan diri kita sendiri, ya kan. Tapi kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita ini malah nggak takut sama Tuhan. Kita ini takut dengan kehidupan kita takut dengan masa depan kita. Tapi kalau Tuhan sendiri kita malah nggak takut, karena kita masih berbuat dosa di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan ini tahu segalanya tentang kita, ya kan? Bahkan ketika kita tidak takut dengan Tuhan, kita ini juga seakan-akan menjadi Tuhan. Saya pernah belajar, saya pernah mempelajari atau membaca ya. Jadi kita ini ada beberapa kesalahan mindset kita atau kesalahan berpikir. Yaitu kesalahan berpikir itu kita ini limping, kita ini sering thinking, lompat ke kesimpulan. Seakan-akan kita ini tahu segalanya, seakan-akan kita ini menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Kita ini bisa meramal masa depan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, kita ini tahu, oh hasil akhirnya pasti seperti ini. Yang akhirnya kita tahu, kalau misalnya oh kita melakukan ini, kita gagal. Nah, tahu dari mana kita pasti gagal? Tahu dari mana kita pasti nggak berhasil? Belum tentu loh teman-teman. Bisa jadi kalau Pak Agus tadi cerita, kita berpikir caranya gimana? Kita berpikir sebaliknya. What if? Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika sebaliknya ketika kita menghadapi suatu masalah itu kita bisa berhasil?
Terus baru kita berpikir caranya gimana ya supaya itu berhasil. Tapi biasanya kita ini ya namanya manusia ya Pak ya. Saya pun sadar ketika kita dihadapi dengan suatu masalah, kita ini takut dulu dan kita berpikir bahwa wah pasti kejadiannya nanti bakal seperti ini. Padahal belum tentu seperti itu. Tapi kita lupa bahwa ada Tuhan di situ. Ya. Ini belum ceritanya teman-teman. Ini masih intro. Ya. Oke, ceritanya itu dulu ketika saya masih sekolah ya. Jadi ini flashback ke belakang. Saya masih kuliah waktu itu. Saya kuliah waktu itu di Petra dan saya hampir di DO. Saya hampir dikeluarkan dari sekolah, dari kampus itu karena IPK saya waktu itu di semester 1 dan semester 2 itu di bawah rata-rata. Jadi kalau IPK itu kalau nggak salah harus di atas 1,5 kalau nggak salah, di bawah 1,5 itu tanda bahaya. Jadi semester 1 itu IPK saya itu cuma 1,1 kalau nggak salah. Terus semester 2 itu 1,3. Jadi saya sampai disuruh buat surat pernyataan bahwa kalau ketika semester 3 IPK saya masih di bawah 1,5, saya siap untuk keluar. Saya siap untuk dikeluarkan lah ceritanya gitu. Nah, cuman saya cerita waktu itu sama Olive, itu masih pacaran Mbak. Jadi Olive itu yang menguatkan saya waktu itu. Jadi, loh, kamu ini sebenarnya bisa, tapi kenapa kamu kok nggak mau benar-benar berusaha dan belajar? Waktu itu jujur saya benar-benar malas Pak. Saya ini orang yang salah satu yang malas sekolah, malas kuliah waktu itu ya, banyak bolosnya Pak. Ya, bolos itu main biasanya. Ya. Nah, habis itu di semester 3 itu yang menguatkan saya waktu itu Olive bilang gini sama saya, kamu ini bisa, kamu sebenarnya bisa, bukan kamu nggak bisa. Enggak, aku ini nggak bisa, aku ini males kayak gini. Enggak, kamu itu bisa. Nah, tapi karena satu titik saya waktu itu berpikir, ya cobalah, saya berpikir sebaliknya, bagaimana ya jika saya bisa ya waktu itu. Akhirnya di semester 3 itu saya coba, tapi bukan saya benar-benar, saya ini kayak namanya pria Pak ya, kayak gengsi gitu. Malas mengakui kalau saya ini mau benar-benar berusaha kayak gitu loh. Ya saya biasa aja. Cuman saya mungkin lebih rajin dalam arti saya nggak bolos lagi, misalnya kayak gitu. Terus habis itu saya juga waktu itu saya ingat tuh, saya benar-benar rajin berdoa. Saya bangun pagi itu, saya setel alarm itu jam 3 pagi itu saya selalu berdoa. Jam 3:30 itu saya berdoa. Setiap saya mau kuliah saya doa, setelah saya kuliah saya doa dan lain-lain. Saya benar-benar kayak berubah lah. Tapi kalau belajar masih ya setengah-setengah lah. Tapi waktu itu di semester 3 itu saya juga nggak percaya dengan hasil saya. Ternyata di semester 3 itu IPK saya bisa langsung 3, lebih di semester 3 itu. Padahal sebelumnya saya hampir di DO itu. Dan setelah itu berkelanjutan di semester 4, 5, 6 itu konsisten dan cenderung naik Pak. Sampai di semester terakhir itu dilema terjadi. Jadi saya itu kan karena ngejar ketinggalan ya, semester 1, semester 2 saya itu ngikutin yang namanya kalau di Petra itu ada semester pendek, dimana teman-teman saya itu semua libur, saya selalu kuliah. Jadi semuanya udah pergi kemana, jalan-jalan, libur, saya tetap kuliah terus ambil semester pendek untuk ngejar ketinggalan. Nah, tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa lulus tepat waktu ya. Tapi ini balik lagi, sebelum semester terakhir, sebelum skripsi itu saya ada dilema. Karena saya ngejarnya itu juga lumayan ketinggalannya banyak. Jadi di semester terakhir itu dilema dengan ada 2 mata kuliah yang saya harus ambil dan itu bentrok. Jamnya, harinya itu bentrok. Waktu itu Olive ngomong sama saya, nggak apa-apa, ambil aja. Loh, nanti kalau misalkan nanti aku salah satunya gagal atau nggak bisa dan lain-lain, ini apa? Nggak apa-apa, harus percaya, bisa, pasti bisa. Teman saya ada yang 50-50, ada yang ngomong bisa, ada yang ngomong nggak bisa, ngawur aja. Kamu mendingan nggak usah diambil daripada resiko kamu gagal 1, mendingan kamu mundur 1 semester lagi. Tapi Olive setiap hari ngomong nggak apa-apa, pasti bisa. Oke, ya wes. Akhirnya saya coba, gimana ya caranya kalau misalkan memang bisa ya. Nah benar tuh, pada saat ujian di mata kuliah itu, ya kan, saya nyelesain 1 mata kuliah itu kalau nggak salah sekitar 1 jam. Kemudian saya keluar dari ruangan, saya ke ruangan sebelahnya, saya ngerjakan lagi, tapi saya izin kan kalau saya akan datang telat. Nah akhirnya puji Tuhan, 1 mata kuliah itu saya dapat A, 1 mata kuliah satunya itu saya dapat B+ waktu itu. Tapi ya itu kayak, kok ternyata bisa ya, padahal kayak dipikir dari awalnya nggak masuk akal dan saya nggak bisa. Sampai pada akhirnya saya lulus itu pas skripsi juga, saya juga merasa saya ini nggak bisa kayaknya skripsi, apalagi maju sidang, terus habis itu banyak kekhawatiran, banyak ketakutan awalnya akhirnya menjadi kekhawatiran ya Pak. Tapi Olive kembali lagi, Olive ini yang ngomong terus sama saya, enggak, kamu bisa. Apalagi saya lihat Olive itu kok dia lulus lebih awal memang, terus habis itu dia ngerjain skripsi apa dan lain-lain, itu kayaknya susah gitu loh. Skripsi itu bukan hal yang mudah, apalagi suruh buat
ngarang bab 1, bab 2, bab 3 itu apa sih ini? Saya bukan orang yang rajin dan orang yang seneng kayak gitu-gitu Pak. Tapi puji Tuhan, nggak tahu kenapa ketika saya waktu skripsi, nah ini kebetulan juga dapat pas dosen pembimbing dan habis itu dosen penguji yang di luar ekspektasi saya. Teman-teman saya udah nakut-nakutin, kamu pasti akan dapat dosen penguji seperti ini dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, saya adalah orang pertama yang waktu itu sidang skripsi. Dan dosen pengujinya itu ternyata juga yang tidak, yang gimana-gimana, di luar ekspektasi saya sudah bersiapan semuanya dan lain-lain. Ternyata, loh kok kayak cuman gini aja ya, dia hanya menanyakan masalah teori, yang mana teori ini saya ngerti dan saya bisa. Akhirnya puji Tuhan, itu saya juga lulus dengan nilai B+ itu waktu itu Pak. Jadi, kayak apa ya, ternyata apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan itu ya enggak benar-benar terjadi seperti itu. Ya, itu salah satu singkat cerita waktu sekolah ya teman-teman. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa saya ceritakan, cuma nanti mungkin panjang ya. Ada tentang keluarga, ada tentang pekerjaan dan lain-lain. Cuman ya saya alami diri sendiri ya. Kadang-kadang balik lagi, kita ini terlalu takut, kita ini terlalu khawatir dengan apapun yang ada di depan kita. Tapi yang satu kita lupa, kita ini selalu nggak takut sama Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa lebih besar dari apa yang kita pikirkan, ya kan? Bahkan kita selalu menjadi Tuhannya. Kita tahu bahwa nggak pasti kayak gini kok, aku nggak bisa, ya loh. Padahal belum tentu loh. Kenapa kita nggak berpikir bagaimana jika sebaliknya kita bisa? Bagaimana jika berpikir sebaliknya bahwa Tuhan pasti tolong kita dan Tuhan kita berserah sama Tuhan pasti sertai. Itu sih teman-teman, itu bagus untuk sharing sedikit dari saya. Oke, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, teman-teman kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan hari ini, Kau berkati untuk gembala gereja kami Pak Agustinus dan Bu Lili untuk setiap pelayanannya, dan juga para jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih untuk berkat selalu yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer, teman-teman yang ada di rekening di depan atau di depan kursi teman-teman, atau bisa melalui cash melalui kantong kolektor yang diedarkan oleh Asyil. Oke. Selanjutnya kita memberikan persembahan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita memberikan segala yang terbaik dari kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja SLV ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan baik persembahan atau perpuluhan untuk gereja SLV ini. Oke. Selamat datang sekali lagi untuk teman-teman semuanya di gereja SLV ini. Dan selanjutnya kita mau mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Oke. Next. Oke. Hari Selasa seperti biasa ada Moment of Restoration jam 7:30 malam di tempat ini. Oke, dan next untuk hari Kamisnya seperti biasa juga kita akan melakukan KTB atau kelompok temu bersama setiap hari Kamis jam 7:30 di KTB Barat 1 dan 2 dan ada juga KTB Timur. Oke, next. Dan ada KTB Family. KTB Family masih ada untuk minggu ini ya. Di hari Jumat tanggal 13 ada ya Pak ya? KTB Family untuk minggu ini ditiadakan teman-teman ya. Jadi ada acara lain untuk KTB Family. Oke. Dan hari Sabtunya seperti biasa ada rasa community setiap hari Sabtu jam 7 malam. Oke. Kami mengundang juga untuk teman-teman atau Bapak Ibu untuk bisa hadir di kebaktian hari Minggu depan di gereja SF ini ya pukul 10 pagi. Oke, sekian pengumuman hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke Agus. Ya. Terima kasih buat pengumumannya. Mari saudara kita di penghujung ibadah kita bisa saling memberikan kekuatan, penghiburan dan juga sukacita kepada orang lain. Saya juga menyambut saudara yang hadir pada siang hari ini. Ada Daniel yang
berapa tahun yang lalu pernah ke sini. Mungkin tahun 2017 kayak, atau ya sekitar atau ya waktu itu. Jadi sudah cukup lama sekarang bisa. Saya kalau ketemu mungkin di jalan saya nggak bisa kenali ya. Ini adalah anak dari Pak Peter dan Ibu Masya. Pernah ke sini dulu waktu Kevin di Ubaya, lalu ada beberapa kita sempat buka KTB Ubaya ya zaman-zaman itu. Ya Tuhan baik, kita bisa ketemu. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita, saudara. Kita menyerahkan sepanjang minggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, saya minta tolong untuk Ibu Lili maju ke depan dan berdoa mengakhiri ibadah kita. Kita doakan juga Natal, saudara. Sudah makin dekat persiapan Natal. Bagaimana Pak Panitia? Saya hari ini akan ketemu untuk dekor dan lain sebagainya. Kita doakan ya saudara, supaya semua dapat berjalan baik karena Natal akan diadakan di sini di gereja kita. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Jadikan kami pelaku firman-Mu ya Tuhan, agar terang-Mu bersinar melalui kami untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Mereka boleh mengenal kasih Allah melalui kehidupan kami. Mereka boleh mengenal keselamatan di dalam Engkau Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pembimbing kami. Bukan dengan kekuatan kami mampu menjadi saksi-Mu, tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Pimpin setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pekerjaan kami masing-masing, studi kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan perjalanan pulang kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kekuatan, damai sejahtera, hikmat untuk dapat menghadapi segala perkara bersama dengan Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan di dalam pekerjaanmu. Biarlah melaluinya engkau dapat membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai engkau siang dan malam. Dan juga diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah engkau yang sedang bergumul dan di dalam pergumulanmu engkau belajar mengandalkan Tuhan. Dan bahkan pada akhirnya diberkatilah engkau yang menyerahkan hidup dan belajar melayani dengan sungguh-sungguh. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang setia. Haleluya, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang.